Halo, gue Bang Genta. Selamat datang di channel Magenta Malam Gentayangan. Cerita kali ini datang dari Sobat Magenta bernama Doni. Doni akan membagikan pengalaman ceritanya ke Sobat Magenta. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kebetulan narasumber kita bernama Doni sudah datang di studio kita. Halo, apa kabar Bang Doni? Alhamdulillah baik Bang. Wah, kerja di mana Bang Doni? Saya kerja di suatu perusahaan yayasan di Marunda. Marunda. Betul. Tinggal di? Saya tinggal di Pademangan. Jauh dong. Ya lumayan dari Waduh, sini. terima kasih Iya. Bang Doni Siap. sudah mau singgah di studio Magenta nih. Siap Bang. Bisa diceritakan kisi-kisingan nih Bang Doni nih. Yang mau diceritakan apa nih Bang Doni nih? Ya ini sih pengalaman saya di tempat kerja saya ya. Di tempat kerja saya. Saya berangkat dari pagi itu biasa aja, nggak ada perasaan apa gimana yang janggal apa seperti apa gitu kan. Saya berangkat itu pagi, mulai berangkat itu saya jam 7. Jam 7 pagi saya berangkat dari rumah, kemudian sampai tempat kerja itu saya jam 8. Di jam 8 saya ke loker, ganti baju, nyiapin pekerjaan saya, apa yang mau dikerjakan. Gitu. Oke, tahan dulu Bang Doni ya. Jangan diceritain dulu nih, biar Sobat Magenta di rumah semakin penasaran nih. Siap. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe atau like, silakan subscribe agar pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau sharing cerita, dapat mengirimkan ceritanya ke... Oke, dilanjut Bang Doni. Ya. Pada waktu itu saya menyiapkan untuk kerja, melakukan lifting apa yang harus saya lakukan gitu kan di tempat pekerjaan saya. Kemudian saya kerja seperti biasa Bang. Seperti biasa, tidak merasa ada yang janggal, tidak merasa ada yang aneh gitu kan. Saya tetap kerja biasa. Kemudian saya waktu istirahat, waktu pada kerja itu seperti biasalah, kita pada ngumpul sama temen gitu kan, melakukan briefing, melakukan TBT gitu kan, sesama rekan kerja gitu kan. Nah, kemudian saya beraktivitas nih kerja dengan tim saya gitu kan. Saya kan satu tim itu terbagi 6 orang. 6 orang. Yang pertama itu dari sinyalman saya, yaitu Darsono. Terus tim yang lainnya rigger seperti Dedi Setiawan, Ridwan, Triuntoro, dan berikut saya gitu. Operator kerennya yaitu Pak Hendra, begitu. Dan kemudian kita bekerja biasa seperti biasa Bang, seperti biasa, tidak ada kendala apapun. Begitu menjelang sore, waktu menjelang sore itu ya memang kita udah waktunya mau istirahat nih, mau pulang gitu kan. Kita waktunya mau pulang. Begitu kita mau pulang, kren ini ada kendala. Tanpa ada yang tahu, dari operator juga tidak tahu, tiba-tiba kren ini ada kendala gitu, kendala teknis lah yang dibilang. Begitu operator cek, ternyata tidak ada masalah mesin. Tapi kenapa tiba-tiba mesin kren ini mati gitu. Nah akhirnya datanglah, kita hubungin tim mekanik dari tim kita. Datang seorang mekanik, kemudian mekanik ngecek semuanya, ya memang
tidak ada kendala apapun dalam kren tersebut gitu. Begitu kita semua, cobalah kita berkumpul gitu kan, kita berkumpul nih, kita berdoa nih, ya kan, kita berdoa agar kren ini hidup kan. Ya begitu kita berdoa, ya alhamdulillah bang, tiba-tiba kren itu dihidupkan sama operator, itu nyala gitu. Dan dari situ akhirnya kren dibawa keluar sama operator kren. Nah kemudian kita siap-siap udah mau pulang nih, kita mau pulang, biasalah kita pulang, suka ngopi-ngopi dulu lah di loker gitu kan. Setelah itu kita pulang, kok ada merasa keanehan gitu bang. Kita mau pulang tuh ya kan, kita mau pulang ada merasa keanehan. Cuma saya pikir hanya sebatas perasaan saya aja gitu kan, hanya sebatas perasaan saya aja. Wah mungkin ini hanya perasaan saya aja gitu kan. Akhirnya nggak saya gubris itu perasaan saya tuh. Nah kemudian saya pulang seperti biasa, dan kebetulan pada besok harinya kan saya ada shift malam tuh. Begitu saya shift malam, ya biasalah saya kalau shift malam itu berangkat seperti biasa bang, jam 4 sore saya berangkat, masuk kan jam 5, saya berangkat dari rumah jam 4 sore. Nah dari situ sama seperti kemarin, dari awal saya berangkat hari pertama itu, saya tidak ada perasaan yang aneh, tidak ada perasaan yang janggal gitu kan. Cuma ya saya kan niatnya kan dari rumah kerja, bismillah, saya bilang. Begitu saya sampai tempat kerjaan sore itu, saya langsung ganti pakaian saya, pakaian tempur lah kalau orang-orang bilang ya kan, kalau anak-anak bilang pakaian tempur gitu bang, Tugas lah ya. pakaian tempur ya, namanya juga kulit terakhir gitu bang, pejuang rupiah gitu kan. Nah udah gitu kita sudah ganti pakaian, kita sudah toolbox atau meeting gitu kan, kita melakukan aktivitas seperti biasa bang, seperti biasa kita melakukan aktivitas. Dan pada saat itu pukul pas azan maghrib itu kita berhenti. Oh break lah ya. Break. Kita break, kita berhenti, istirahat sejenak, ya kan. Dan kita sholat maghrib, kita ada habis sholat maghrib kita makan. Nah kebetulan pas habis sholat maghrib itu saya tiduran itu bang, tiduran itu saya di dekat musola kan. Kebetulan di locker room saya itu ada musola gitu kan, dibikin musola nih sama atasan saya nih. Dan kemudian saya tiduran di depan musola tersebut, saya lagi asik main handphone, Nah saya lagi masih main handphone, teman-teman saya lagi pada ngobrol tuh, lagi pada ngobrol, ngopi ya kan. Ya namanya juga kita habis kerja ya kan, istirahat gitu kan, lelah gitu. Akhirnya begitu saya asik main handphone nih bang, nah kok dari situ perasaan saya udah mulai agak-agak aneh gitu. Dari situ perasaan saya udah ada agak-agak aneh, kemudian kok kayak ngerasa kayak ada yang janggal gitu kan. Cuma saya pikir ya saya kembali lagi, ya mungkin perasaan saya gitu kan. Begitu nggak saya tanggepin tuh perasaan saya, udah saya asik main HP, saya nonton HP. Nah tiba-tiba saya lagi masih main HP ini, ada yang nyambit botol bang, ada yang nyambit botol dari gedung sebelah. Gitu. Jadi saya lagi masih main HP, tiba-tiba ada yang nyambit botol, ya saya respon kaget. Nah dikirakan saya kan teman-teman saya, nggak taunya begitu saya bangun, teman-teman saya itu udah pada nggak ada. Udah pada nggak ada, dari tempat istirahat udah pada nggak ada, udah pada
mencar lah gitu, entah kemana gitu kan. Akhirnya saya pikir mungkin orang iseng gitu kan, mungkin ada orang iseng nih. Tapi saya berpikir lagi bang, kalau orang iseng itu kan nggak mungkin, karena posisinya gedung sebelah ini karyawannya sudah pulang pada jam 5 sore. Akhirnya saya berpikir, oh iya, gedung sebelah kan karyawan udah pulang jam 5. Saya penasaran, saya bangun dah tuh dari tempat yang saya buat istirahat tuh, tiduran itu. Saya bangun, saya cari bang. Pertama saya cari dulu, saya lihat di sekeliling musola. Saya lihat di musola itu tidak ada orang, sepi kan. Saya keluar ke parkiran motor, ke area parkiran motor, sama itu tidak ada orang juga. Gitu. Akhirnya saya masih penasaran di situ bang. Begitu saya lihat ke gedung sebelah, ternyata itu gerbang dirantai, berarti kan tidak ada orang, gitu kan? Nah di situ saya udah mulai agak-agak, aduh, rasanya nggak enak banget nih perasaan nih, gitu kan ya? Perasaan nggak enak, bulu kuduk juga udah agak-agak merinding gitu bang. Akhirnya ya cobalah, saya mah namanya juga orang awam gitu bang ya, nafsi-nafsi aja gitu ya. Saya coba balik lagi, istirahat lagi, rebahan lagi, main HP lagi gitu bang. Dan dari situ saya coba masih penasaran, masa iya sih ada yang iseng gitu kan. Akhirnya kebetulan teman saya ini telepon saya, sinyalmen saya ini telepon saya, Don di mana? Ini mang lagi rebahan, saya bilang, lagi istirahat. Ini anak-anak lagi pada di ruang rokok, smoking room, saya bilang. Iya, enggak mang, masalahnya tadi ada yang nyambit saya bilang. Yang bener? Iya. Terus saya cari nggak ada mang orangnya. Ya udah lu kesini dah, saya samperin ke smoking room tuh bang. Saya samperin ke bang smoking room. Saya cerita tuh sama teman saya tuh. Saya di ruang istirahat di loker, saya bilang saya lagi masih main HP. Masa tiba-tiba ada yang nyambit pakai aqua botol. Nah ada teman nggak percaya, itu sih halusinasi aja. Ya sekarang kalau halusinasi bang, kan nggak mungkin botol aqua itu nyata, gitu kan. Saya lihat botol aquanya nyata bang. Akhirnya kata temen, udahlah, memang di sini mah sering katanya kan gitu kan. Yang bener di sini mah ada aja yang iseng lah katanya. Namanya di pelabuhan ya bang? Iya, namanya juga di tempat pelabuhan gitu kan, pinggir laut kan. Apalagi itu perusahaan saya dulu sebelum jadi perusahaan itu laut bang. Laut, kemudian banyak pohon-pohon gitu, kayak rawa-rawa gitulah gitu. Akhirnya pas saya bilang seperti itu sama temen, jadi gimana nih, saya bilang, saya di ruang smoking room atau saya balik lagi nih? Udah sini aja, kata temen tuh nyautin. Udah sini aja daripada ntar disengin lagi gitu kan. Ya udah dah, saya bilang. Tapi enggak lah, mendingan saya di ruang loker aja, saya bilang. saya beraniin diri tuh bang. Saya beraniin diri. Udah saya beraniin diri, saya balik lagi ke ruang rehat saya tuh, di locker room saya kan. Saya beraniin diri. Dari situ saya coba mulai aktivitas sendiri gitu kan, seperti saya bikin video sendiri gitu kan, main TikTok apa segala macem lah. Gitu kan, sambil mengisi kesunyian itu di ruangan itu kan. Nah udah gitu, dan dari situ begitu saya ngisi kesunyian itu, dari saya main HP itu joget-joget sendiri, tiba-tiba perasaan agak tenang gitu bang. Perasaan agak tenang gitu kan, terhibur dah tuh, karena saya main HP kan, joget-joget apa segala macam, terhibur saya dari situ.
Dan kemudian waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya memang kita udah waktunya pulang. Jam 11 malam itu. Jam 11 malam itu ya memang kita waktunya pulang. Ada begitu pulang, sebelum pulang ini ya saya sempat ngomong sendiri, Bang. Saya sempat ngomong sendiri nih. Ya maaf deh, saya bilang kalau memang saya di sini berisik gitu kan. Kalau memang saya di sini berisik ya mohon dimaafin dah. Ya. Lagian pula kan saya mah orang awam, kagak tahu, ya kan. Takutnya ngeganggu apa gimana gitu kan. Akhirnya kata temen, lu ngapain ngomong sendiri? Lah kagak, gue mah cuma basa-basi doang. Gara-gara tadi gue disambit gitu kan. Nah, udah gitu kebesokannya itu saya cerita dengan teman-teman yang lain gitu, Bang. Begitu juga ada teman sama mengalami hal yang sama, cuma dia itu lebih bener-bener dia menampakkan diri gitu, Bang. Bener-bener menampakkan diri. Jadi ada petugas tali dan air gitu ya. Ya mungkin entah itu namanya siapa, mungkin saya lupa, Bang Asep apa siapa gitu kan. Dia ceritanya itu lagi tiduran, sama seperti saya lagi tiduran. Lagi tiduran nih, dia lagi tiduran, sama cerita kayak saya main HP segala macam gitu kan, main HP, dia lagi rebahan rehat. Cuma bedanya kalau saya kan disambit pakai botol tuh, Bang. Kalau dia beda lagi, Bang. Beda lagi dia mah. Dia pikir ada yang duduk nih di samping dia kan. Dia kira mamangnya gitu kan. Dia kira mamangnya nih. Itu kejadian jam 2 pagi, Bang. Kejadian jam 2 pagi. Kirain dia mamangnya yang duduk. Begitu dia tanya, "Mang, belum tidur?" Tapi mamangnya ini nggak ngejawab. Kata Bang Asep ini nih. Nah, udah gitu, begitu Bang Asep bangun, jadi begitu Bang Asep bangun, jadi sama-sama tatap-tatapan gitu, Bang. Tatap-tatapan gitu kan. Begitu dia lihat, nggak taunya bukan mamangnya, Bang. Kakek-kakek katanya. Buset lah, dia langsung ngibrit lari keluar. Ya orang gimana sih ya, namanya juga ditatap muka begitu. Begitu dia bangun, sama-sama nengok gitu kan. Nggak taunya dia langsung kabur keluar. Orang dia pikir mamangnya kan. Sampai saya bilang, tegesin lagi nggak? Gue tegesin. Kirain gue mah itu mamang gue. Nggak taunya bukan. Orang gue lihat sama-sama nengok, lah ini mah kakek-kakek. Gue langsung ngibrit, Bang, katanya. Terus ya gue ngibrit tuh ketemu sama mamang gue. Lu ngapa lari-lari? Mang, tadi di dalam kirain saya mamang. Terus ya nggak taunya bukan, malah saya ajak ngobrol. Pantesan ajak ngobrol diem baik, katanya kan ngomong gitu. Namanya juga dia mau orang Betawi gitu ya. Nah, juga dia orang Betawi, pantesan diem baik, diajak ngobrol. Terus ya saya langsung ngibrit, Mang, langsung lari. Kagak kenapa-napa kan lu? Lah kagak, Mang, saya langsung lari aja. Nah, begitu dia nyamperin mamangnya ketemu, ini mereka berdua masuk nih, Bang. Mereka berdua masuk buat mastiin gitu kan, bener apa enggaknya gitu kan. Begitu dua orang ini masuk, ternyata tidak ada orang, Bang. Tidak ada orang sama sekali di situ. Kata mamangnya, ya ini kagak ada orang. Bener, Mang. Tadi tuh ada duduk di sini, di samping saya. Orang saya ajak ngobrol, katanya. Yang bener lu, beneran. Masa iya saya bohong, ngomongnya gitu. Akhirnya kata mamangnya, ya makanya lu kalau tiduran di mari ya numpang-numpang gitu kan.
Lu baru ditongolin begituan, udah ngibrit. Lah mang, namanya juga makhluk begituan, kita mah kagak tahu ya kan. Orang pikiran saya kan manusia aja, nggak taunya pas saya bangun lah bukan ya, saya ngibrit. Ya udah, lain kali kalau mau tiduran numpang-numpang aja dulu di sini mah. Oh gitu ya. Iya. Nah udah tuh bang, temen udah cerita segala macam seperti itu. Nah kita semua nih dengerin cerita dia nih, sampai kita semua kayak orang, aduh gimana kalau shift malam ya sendirian gitu kan, kayak ngerasa hawa takut nih kayaknya ada gitu kan, iseng gitu. Nah akhirnya udah tuh bang, dan kebetulan lagi ini kejadiannya sama apa, maksudnya kejadiannya ke saya lagi gitu bang. Saya mengalami kejadian lagi ini, cuma bedanya saya ini ditampakkan, bener-bener dinampakin gitu bang. Seperti apa tuh wujudnya tuh? Jadi wujudnya itu begitu saya kan habis beli makan nih. Itu kejadiannya itu masih sore bang, masih jam 9. Masih jam 9. Kalau orang bilang kan masih sore jam segitu mah ya. Tapi kan di pelabuhan. Lah iya, di pelabuhan mah emang iya tempatnya bang. Nah saya habis pulang beli makan tuh, begitu saya pulang dari beli makan, datang ke loker, saya lihat kok di atas ruangan itu ada orang lagi jalan bang. Ada orang lagi jalan itu, dia pakai celana lepis pendek, kaosnya putih gitu kan. Saya pikir karyawan situ ya kan, nih. Kok tiba-tiba rasa-rasanya kok nggak enak gitu bang. Jadi abis setelah saya ngeliat itu, saya kayak ada ngerasa hawa-hawa merinding gitu kan. Cuma saya belum cerita dulu sama temen gitu kan. Nah udah gitu saya masuk ke dalam loker tuh. Memang teman lagi pada ngobrol, pada ngeriung gitu kan. Malam itu ada yang karaokean segala macem gitu kan. Ada satu orang saya tanya, sinyalmen saya, mang, di sebelah memang masih ada karyawan yang kerja? Kagak ada, orang udah pada pulang semua, bilangnya begitu. Nah loh, saya bilang, saya mikirin tuh, tadi saya ngeliat orang mang, saya bilang, di mana? Saya ngeliat di atas tuh, saya bilang, di kontainer gitu kan. Kan kalau di sana kan ruangannya itu kan terbuat dari kontainer gitu bang. Terbuat dari kontainer itu ruangan tuh ya kan, ada kacanya gitulah. Emang ngeliatnya di mana Don? Saya ngeliat di atas mang, saya bilang, di kontainer lagi jalan. Oh yang beneran mang, masa iya saya bohong? Terus ngeliatin nggak? Kagak sih mang, kagak ngeliatin, cuman kan saya kan takut aja ya kan, namanya juga kita sama yang makhluk begituan, kita mah kagak tahu. Nah terus si teman saya ini nanya tuh, ada apaan? Ini si Doni ngeliat ada orang di atas. Ah yang beneran ngeliat di atas bang, saya bilang. Ciri-cirinya kayak gimana? Ya ciri-cirinya sih pakai lepis pendek, pakai kaos putih. Ah itu mah udah nggak biasa, itu mah udah hal biasa kata dia. Memang itu mah memang suka ada di situ gitu kan. Waduh, saya bilang, berarti di samping karyawan udah kagak ada nih, udah pada pulang. Ya lu lihat aja sendiri. Oh enggak, gue suruh ngeliat, saya bilang ya kan. Merinding bang, dengar cerita begitu mah ya kan, tiap hari katanya memang ada di situ terus gitu kan. Nah terus udah gitu, udah biarin aja, nggak usah dianggap
dibawa perasaan, cuek aja katanya, napsi-napsi aja dia kita. Ya iya Mang, cuman kan saya kan jelas banget gitu kan, begitu saya parkirin motor mau masuk loker ini parkiran, tiba-tiba ada orang lewat jalan di atas kontainer gitu kan. Saya kan nggak habis pikir gitu kan, sedangkan gedung samping aja kan udah sepi, karyawan udah pada pulang gitu Bang. Nah, dari pas kejadian saya itu nggak lama nih, teman saya ini checker ya kan di situ kan ada checker kan, bagian koreksinya dia checker ini datang ke loker Bang, tiba-tiba kayak orang ketakutan gitu Bang, kayak orang ketakutan nih. Checker saya nih namanya Adrian, dia checker, dia datang kayak orang ketakutan Bang. Lu kenapa? Kagak Om, tadi pas gua lagi naik motor Om, masa di samping kiri gua ada yang terbang Om. Nah lo, saya bilang, apaan Ri? Nggak tahu saya juga Om. Orang begitu saya ngeliat dia ketawa. Waduh, saya bilang, sama, saya baru kejadian Ri. Kejadian apa Om? Ya kejadian ada yang jalan. Terus gimana Ri? Ya kan saya takut Om. Ya kan, orang saya lagi ngendarain motor, tiba-tiba dia ada di samping saya lewat, kirain saya kan burung apa gitu kan. Begitu saya nengok, dia ketawain saya. Waduh, saya langsung ngibrit aja itu, naik motor ngebut. Terus pas kejadian si checker ini ngelihat ada yang terbang itu Bang, nggak lama ada yang kerasukan Bang. Di situ ada yang kerasukan, teman satu kerja dia kerasukan kan, ditanya katanya dia senang aja gitu sama anak ini gitu, makanya diikutin gitu. Sampai anak ini kemana nih, kata dia, diikutin lah. Terus kan ya namanya juga kita kan sebisanya kita lah buat baca apa gitu kan, biar supaya yang kemasukan ini nih pulang gitu kan, pergi ya kan. Awalnya dari situ dia nggak mau pergi Bang, nggak, saya masih mau di dalam orang ini, saya mau ketemu sama anak yang tadi saya ketemu di jalan. Emang mau ngapain? Saya senang sama anak itu. Waduh, saya bilang, situ kan makhluk halus, saya bilang. Dunia kita udah berbeda. Kenapa lu seneng? Itu kan. Kamu nggak perlu tahu, itu urusan saya. Kuntinya itu ngomong begitu Bang. Lah, nih Kunti genit banget gitu kan, kita bilang ya kan. Akhirnya begitu si checker ini didatengin, dia cuma ngelus pipinya doang Bang. Begitu dia udah ngelus pipinya, langsung sadar, itu langsung pergi yang kerasukan itu. Terus dia bilang, kok aneh ya, giliran udah ngelus pipinya ini langsung pergi. Wah, lu berarti lu didemenin lo sama tuh Kunti. Wih, amit-amit Bang, masa iya Kunti demen sama gua begituan. Gua aja ngeri ngelihatnya ya kan. Wujudnya ditampakin tuh Bang. Banyak yang ngeliat itu. Ya kalau untuk wujud yang ditampakin sih ya hanya beberapa orang aja yang melihat gitu kan. Itu ada yang ditampakin rambutnya ya panjang gitu Bang, rambutnya panjang, terus kemudian di bola matanya ini hitam semua, kemudian kayak semacam kayak ada bercak-bercak darah gitu dari hidung, kemudian dari telinganya ini masih ada bercak-bercak darahnya gitu Bang. Ada yang bilang seperti itu kan. Dan saya pun juga melihatnya seperti itu gitu, tampaknya itu seperti itu wujudnya.
aduh, saya bilang kenapa saya dilihatin seperti itu, yang ada saya nggak bisa tidur ya kan. Namanya juga ditampakin makhluk seperti itu bang, ya kan, kita mana bisa tidur. Kita bilang udahlah, saya bilang kita istirahat aja, bismillah aja, mau tidur namanya juga ngantuk ya kan, tidur mah tidur aja. Dan udah gitu pas selesai kerasukan itu kita kembali lagi ke loker, kita ngobrol lagi kejadian yang tadi tuh. Orang-orang pada cerita nih, wah itu mas sering di sini gitu kan, ada yang lewat, ada yang terbang gitu kan, bahkan ada yang ketawa-ketawa sendiri. Bentar lagi juga nih ada yang nyambit, coba aja dengerin, bener bang, ada yang nyambit itu gedung. Lah kita yang tadinya pada ngumpul lagi pada cerita-cerita ada yang nyambit itu, kita diem. Gimana nggak hawa takut nih kayaknya, gimana gitu kan, jantung nih kayak deg-deg aja nih, mau pecah nih kayak ini jantung. Suara apa itu? Nggak tahu. Lucy ngomongin. Lah, kan kita mah cuma nyambung cerita doang tadi. Udah, gak usah cerita itu lagi. Tuh berarti nggak seneng tuh dia, setannya diceritain. Ya udah tuh ceritanya tuh bang. Udah waktunya pulang, kami pulang masing-masing. Kami pulang masing-masing ke rumah. Dan kemudian besok hari ketiganya, begitu hari ketiga saya pun juga masuk pagi, kalau nggak salah masuk, ya hari ketiga itu saya masuk pagi. Biasalah saya berangkat itu pagi seperti biasa gitu kan, aktivitas biasa, mau kerja apa gimana segala macam gitu kan, aktivitas menyiapkan peralatan gitu kan, biasalah kayak orang kita mau kerja gitu kan. Nah pas dari situ kita ini satu grup ini nggak tahu nih kalau kita mau ada lemburan gitu kan. Nggak tahu nih kita mau ada lemburan nih. Kita diumuminnya itu jam 3 sore kita diumumin kalau mau ada open shift gitu kan. Nah begitu ada pengumuman open shift ya otomatis kan satu grup kita ini kan lembur gitu bang. Iya. Jadi pas lembur itu kebetulan kita ngerjain bendling tubing. Apa tuh bang? Bendling jadi kayak semacam casing bang. Casing itu buat pengeboran di tengah laut gitu. Dan kita ngerjain bendling casing itu yang buat pengeboran laut tuh, kita kebetulan itu tempatnya itu di ujung bang, tempatnya di ujung. Kemudian ujung dermaga apa di apa sih ya, kalau kita bilang itu tempat bener-bener tempat yang wah banget seremnya gitu bang. Akhirnya kita ke situ ngerjain, awalnya kita ngerjain biasa bang, biasa kan, nggak ada yang janggal atau yang gimana gitu kan. Itu pengerjaannya itu, proses pengerjaannya itu kalau nggak salah jam 8:30. 8:30 satu tim kita ini proses pengerjaan bendling tubing gitu kan, yang buat kapal pengeboran, karena kan posisinya urgent bang, posisinya urgent ya, mau nggak mau ya kita harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan gitu kan, sesuai dengan permintaan. Makanya dilemburin itu. Makanya dilemburin gitu kan, makanya dilemburin nih kita nih. Begitu saya lagi asik kerja nih bang, tiba-tiba nih di belakang saya ini kok kayak ada yang nongkrongin gitu kan. Begitu saya lihat kagak ada, hanya firasat saya aja gitu kan, hanya perasaan saya aja nih bang, hanya perasaan saya aja gitu kan. Saya balik lagi kerja,
Tapi saya kerja ini, mata saya ada tertuju satu titik di mana titik itu berupa pohon jambu, Bang. Pohon jambu. Nah, saya ngeliat di pohon jambu, tapi saya ini tangan nih masih ngebending aja nih, masih ngebending casing nih, tapi mata mah ketuju ke pohon jambu itu, gitu. Nggak taunya begitu saya lihat, kok pohon jambu itu gerak-gerak sendiri, Bang. Sedangkan saya lihat pohon satu sama lainnya nggak ada yang bergerak sama sekali, gitu. Sedangkan di situ kan angin juga nggak ada, Bang, karena tumpukan-tumpukan besi itu kan tinggi-tinggi, jadi angin juga jarang, gitu. Walaupun tempatnya itu terbuka kan. Saya pikir halusinasi saya aja kali lah, saya bilang hanya pohon bergerak gitu kan, mungkin kena angin gitu kan. Nah, saya kembali lagi tuh, Bang, kembali lagi saya mengerjakan bending cubing lagi. Sekelibetan kayak ada anak kecil pada lari gitu, Bang. Pada lari nih anak kecil nih. Ada yang naik ke atas, ada yang ke bawah, ada yang lari-larian. Waduh, saya bilang. Saya tanya sama teman saya nih, si Ridwan, Wan, lu lihat nggak? Lihat apa lu? Ada anak kecil. Di mana? Emang nggak lihat? Kagak lah, berarti gua doang dong yang lihat. Waduh, saya di situ kayak orang ketakutan tuh, Bang. Berarti gua doang dong yang lihat di situ ya. Emang di mana larinya? Larinya di area sekitar cubing, Wan. Orang ada yang naik kok, lari-larian. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang ketawa-ketawa. Tadi juga ada di belakang gua. Yang bener lu jangan nakutin gua. Beneran, Wan. Akhirnya udah tuh, saya ngomong lagi kan ke teman saya ini, Bang Darsono nih, Mang, ngerasain ada anak kecil? Gimana gua nggak ngeliat apa-apa. Sama si Ridwan juga nggak ngeliat, berarti saya doang yang ngeliat, Bang. Nah, di situ saya udah mulai, bulu kuduk saya udah bener-bener merinding tuh, Bang, di situ, Bang. Aduh, saya diantara ngerjain tugas saya tuh diantara takut nggak takut ya kan. Begitu saya lari, begitu saya ngebending tubing, saya udah kelar nih. Begitu saya madep ke belakang, tuh anak kecil lagi nongkrong, Bang. Buset, saya bilang. Nyata tuh, Bang? Nyata, Bang. Udah botak. Aduh, saya bilang, ampun. Ya namanya juga saya ngeliat begituan ya. Begitu saya ngelengok, lah, lu Tong, dari mana asalnya? Tiba-tiba lu dari mari. Dia cuman ketawa. Saya langsung kabur, Bang. Lihat gituan, ditongolin begituan depan mata saya ya kan, apa enggak kaget saya langsung kabur. Kata teman saya, lu ngapa lari? Nggak, udah ntar aja ceritanya. Kenapa? Udah ntar aja ceritanya di loker, saya bilang. Udah tuh, kita semua udah selesai nih, udah selesai kita kerjanya gitu kan, kita rehat, istirahat biasalah di ruang loker itu kan. Temen nanya, lu kenapa sih lari-larian? Gua tuh tadi begitu selesai ngebending, gua nengok ke belakang, ada anak kecil. Ngapain anak kecilnya? Lagi duduk. Lah terus lu apain? Lah gua cuma bilang, nah lu ngapain Tong di mari? Salahnya gua kenapa gua ngomong begitu? Padahal itu bukan anak kecil bener. Lah tuyul kali. Lah iya Bang, tuyul, Wan. Mana ada anak kecil berkeliaran malam-malam di tempat casing begini, ya kan? Terus ya udah, makanya gua kabur. Bener lu, beneran. Gua aja kayak orang ketakutan, ini merinding banget gua ini dari sono, gua bilang. Nah, pas saya udah habis nemuin gituan, Bang, itu badan tuh kayaknya kayak berasa nggak enak gitu. Kayak berasa nggak enak, kayak orang dibilang panas dingin, kayak orang demam gitu.
nggak enak, auranya nggak enak. Auranya bener-bener nggak enak di situ kan. Auranya bener-bener nggak enak tuh saya tuh di situ. Dan akhirnya saya coba tenangin diri saya kan, tenangin diri saya bilang, saya coba minum obat lah gitu kan. Saya minum obat, ya mungkin hanya demam biasa kali kan, hanya demam biasa. Nah udah saya minum obat, saya rehat sebentar, saya sholat, alhamdulillah badan saya kembali pulih lagi gitu kan. Badan saya kembali pulih lagi. Kemudian kita udah waktunya kita pulang, ya kita pulang lah, pulang seperti biasa. Nah dari situ kita pulang, temen juga masih nanyain juga, lu yang bener lu, udahlah nggak usah cerita, lu bikin ini badan gue nih merinding, udah enggak nih, udah nggak merinding nih, lu jangan cerita deh, ntar yang ada kalau lu cerita nih gue merinding lagi nih, gue bilang nih, karena ketakutan kan. Ya udah gue nggak cerita, ya udah tuh bang, kita semua nih pulang satu tim, kita pulang absen ya kan, seperti biasa pulang absen. Nah udah gitu kebetulan besoknya itu saya libur. Saya libur, udah gitu pas posisi saya libur itu saya ditelepon nih sama bos saya nih, suruh masuk kan, suruh masuk. Don, bisa nggak masuk? Ada apa bos? Ada kerjaan yang urgent nih di power lift, ngomongin gitu kan. Apa tuh bang? Power lift itu jadi kayak sama jadi satu area itu ada beberapa perusahaan gitu kan. Cuma power lift ini sama melayani Pertamina juga gitu bang. Jadi dia cuman adanya itu ada reda kabel gitu kan, cuma yang bermain-main kabel gitulah. Gitu. Terus ada buat sama alat-alat pengeboran juga dia ada di situ. Kemudian saya telepon teman saya tuh, sinyalmen, Mang, saya diteleponnya sama bos Paskah ya kan, sama bos Paskah nih saya ditelepon, datang. Yang lain udah dihubungin belum? Udah, ya udah, datang tuh bang ceritanya, datang ke tempat power lift nih, tempat power lift. Ya kita kerja biasa gitu kan bang ya, kita kerja biasa, nggak ada rasa apa yang aneh atau janggal lagi gitu kan, kita biasalah. Dan kemudian kita kerja, mulai kerja nih, kita kerja biasa bang, biasa, kita kerja biasa. Kebetulan itu pas mau maghrib bang. Nah ini saya nih disuruh bikin kopi nih ceritanya nih, disuruh bikin kopi nih sama Mas Tri nih, teman saya nih, satu tim saya. Udah lu bikin kopi deh, lu bikin kopi deh. Ya udah bikin kopi tuh. Begitu saya bikin kopi kan, dari mau nggak mau kan saya rehat dulu dong, dari yang lain pada kerja gitu kan. Saya rehat sendiri bikin kopi. Begitu saya lagi nyeduh kopi bang, saya lagi nyeduh kopi nih, saya pikir nggak ada apa-apa lah ya kan, masih sore gitu kan, emang siapa sih yang mau iseng gitu kan, orang masih sore. Masalahnya saya trauma kejadian yang waktu kemarin itu bang, Masih gitu. ada ada rasa takut gitu kan. Sedangkan saya bikin kopinya ya lumayan lah, jaraknya kayak ada sekitar 10 meteran. Saya bikin kopi dari tempat kerja itu, saya bikin kopi. Begitu saya lagi nyeduh kopi, tiba-tiba nih mesin air bunyi sendiri bang. Waduh, saya bilang, aduh kejadian lagi nih, saya bilang nih, mesin air bunyi, kirain saya juga ada orang tuh di kamar mandi kan. Dah saya bilang mungkin orang kali, orang lagi mandi kali apa gimana gitu kan. Namanya juga mesin otomatis. Saya ngaduk kopi aja tuh. Udah saya ngaduk kopi, di lalanya itu saya mau buang air kecil bang. Begitu saya mau buang air kecil, otomatis kan saya ke kamar mandi dong. Kamar mandi tuh ada 2 pintu bang. Kamar mandi ada 2 pintu. Memang yang satu pintu ini ketutup, yang satu terbuka gitu kan. Udah saya buang air kecil, saya dengerin kok mesin air bunyi,
tapi kayak apa, kayak nggak ada orang gitu, sepi gitu kan. Saya penasaran dong. Orang mesin air bunyi ya kan, otomatis begitu saya mau buka, saya sudah selesai bongkar kecil nih, saya ketok nih pintu nih. Bang, ada orang nggak? Kagak ada yang nyaut bang. Tapi begitu saya buka nih, pintu kekunci. Pintu kekunci nih. Begitu saya balik badan, masa tiba-tiba itu suara air kayak suara orang mandi. Suara orang mandi kan. Saya balik lagi, penasaran kan. Bang, lu maghrib mandi? Saya bilang kan gitu kan. Lu maghrib mandi? Diem aja tuh bang. Kagak disautin apapun. Nggak disautin. Saya gedor lagi. Bang, lu maghrib mandi? Kedua kalinya tuh saya ngomong. Kagak diladenin. Kagak ada tanggapan tuh dari dalam. Udah tuh. Saya keluar lagi. Saya bawain tuh kopi tuh buat temen-temen saya tuh ya kan, satu tim. Saya bikin kopi. Ceritanya nih ada nih orang power lift nih. Ya kan? Namanya Pak Miswar. Saya nanya, Pak, memang ada yang belum pulang? Emang kenapa? Kamar mandi tuh ada yang mandi pak. Ah yang beneran. Di sini karyawan udah pada pulang semua loh. Lah itu di kamar mandi siapa? Saya bilang. Ya kan? Itu kamar mandi siapa? Masalahnya tadi begitu saya buang air kecil, itu keran air itu nyala sendiri pak. Pikiran saya ada orang mandi. Saya kedor, saya tanya, tapi nggak ada jawaban pak. Terus begitu saya balik badan mau ini, tiba-tiba tuh kayak ada orang mandi. Nah saya kaget. Ya saya pikir udah saya langsung keluar aja kan. Nggak ada di sini mah, karyawan udah pada pulang semua. Nah itu berarti siapa pak? Ya nggak tahu saya mah. Orang saya mah taunya nih karyawan di sini udah pada pulang semua. Udahlah, saya bilang ini mah kenal lagi aja saya bilang disering mulu pak, saya bilang ditemuin yang begituan. Ya kan? Makanya numpang-numpang. Nah saya mau udah numpang-numpang pak, gitu kan? Saya mau udah numpang-numpang. Namanya juga tempat begituan kan kita mah kagak tahu, ya kan? Saya udah numpang-numpang. Dia mah tahu, kita mah nggak tahu keberadaan dia di mana, gitu kan ya bang ya? Udah tuh. Kita selesai kerja, kita balik lagi ke loker, istirahat. Ditanyain nih sama teman saya, emang lu tadi kenapa? Enggak, tadi gua pas lagi mau bikin kopi, terus gua mau buang air kecil kan. Udah begitu buang air kecil, itu masa keran air itu nyala sendiri. Aduh, Don, udahlah, gak usah cerita lagi. Yang kemarin aja gue masih kepikiran, apalagi lu cerita lagi, yang ada malah makinan ini. Dia bilang gitu. Lah, Wan, gue aja ketakutan, ya kan? Gue aja ketakutan. Ditambah lagi, ini lagi ngalamin lagi. Aduh, saya bilang, ini gimana? Ini saya dalam hati saya, ya, namanya juga perusahaan bekas rawa-rawa ya kan bang ya, bekas rawa-rawa, bekas laut gitu kan, ibarat kasarnya jin buang anak lah, orang tempatnya paling ujung banget gitu bang, Dari pelabuhan itu. iya pokoknya dari pelabuhan itu tempatnya paling ujung banget lah itu adanya, dermaga paling ujung. Jadi ya namanya juga tempat jin buang anak gitu bang ya, dermaganya kan dermaga paling ujung banget itu. Namanya juga air laut bekas kerukan gitu kan, terus rawa-rawa gitu kan ya, situlah. Jadi ceritanya ya seperti itu aja bang gitu, yang bisa gue sampein gitu kan, apa yang gue rasain di situ gitu kan. Dan apa namanya, gue pikir ya cuma hanya sebatas perasaan gua aja gitu. Makanya ya udahlah, jadi ya gue pikir gue di situ kan cuma kerja cari nafkah aja gitu kan. Iya.
memang ada rasa takut, ada rasa gemeter apa gimana gitu kan, namanya juga nemuin seperti itu. Ya, namanya Gitu. tempat kerja ya Bang Doni. Iya betul Bang, namanya juga tempat kerja, ada aja gitu. Di Marunda lah gitu ya. Marunda lagi. Nah, Bang Doni bisa nggak kasih pesan-pesan buat Sobat Magenta di rumah atau teman-teman Bang Doni yang pernah alami nih untuk Sobat Magenta nih? Ya, jadi untuk rekan-rekan semuanya, dimanapun kita kerja, dimanapun tempat kita berada kerja, sebelum bekerja itu kita alangkah baiknya kita berdoa untuk diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita di situ kerja, mencari nafkah untuk anak istri kita. Jadi jangan pernah yang namanya lupa berdoa sebelum kerja. Oke, terima kasih Bang Doni sudah menceritakan pengalaman mistisnya gitu secara langsung nih Bang Doni nih. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, klik ke tombol subscribe agar pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang ingin atau sharing cerita dapat mengirimkan ceritanya ke email magentachannel479@gmail.com atau ke sini. See you and beware of your mind.